Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa program studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Di video ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai sitasi karya ilmiah. Pertanyaannya, apa itu sitasi? Sitasi ini adalah sebuah proses, sebuah cara bagi penulis artikel, bagi authors, untuk memberitahu kepada pembaca sumber tulisan yang digunakan. Jadi misalnya Anda sebagai penulis, terus Anda menggunakan buku A. Nah, sekarang berarti Anda harus melaporkan atau memberitahu bahwa sumbernya itu dari A. Begitu, ya. Kecuali kalau yang Anda tulis itu adalah opini Anda, adalah kesimpulan Anda. Itu mungkin tidak perlu ditulis ya sumbernya. Tapi Anda tulis mungkin di opini saya atau mungkin apa gitu ya, menurut pendapat gitu ya, itu boleh. Tapi biasanya kalau misalnya opininya itu berasal dari artikelnya orang, bukunya orang, itu harus tetap menulis sumber. Selanjutnya, dalam penempatan sitasi itu berada di akhir kalimat. Yang ditulis dapat berupa angka maupun kata, tergantung dari gaya gaya reference yang dilakukan, yang digunakan. Misal seperti ini. Kalau ini berupa kata ya, Nugroho 2021. Ada juga yang sitasinya itu hanya menulis angka 1, angka 2, angka 3, seperti itu. Tergantung dari gaya reference yang digunakan. Nanti di slide ya selanjutnya akan saya jelaskan apa saja sih gaya-gaya daftar pustaka gitu, gaya citasi gitu ya. Selanjutnya mengenai ini, sering saya sampaikan juga kalau dalam menulis sitasi itu tidak disarankan menulis dalam gitu. Misalnya Nugroho dalam Ayu dalam Budi, itu enggak boleh. Ya, ambil sumber utamanya. Siapa utamanya? Nugroho. Tahu dari mana? Lihat di daftar pustaka, di referensinya. Pasti ada penulis Nugroho itu. Cari artikelnya, cari artikel utamanya. Takutnya kalau Anda menggunakan dalam itu semakin selanjutnya, semakin penulis selanjutnya, nanti bisa saja akan berubah maknanya. Makanya saya sangat menyarankan untuk mencari sumber utamanya. Oke, kita kembali ke poin di sini. Jadi bentuk sitasi itu ada yang ini ya, ada yang kata, ada juga yang hanya angka saja. Tergantung dari jenis sitasi yang digunakan. Daftar pustaka. Ya, jadi berbeda antara sitasi dan daftar pustaka. Kalau sitasi memberitahu sumber yang digunakan. Ya, dia lebih simpel. Tapi kalau daftar pustaka itu ringkasan sitasi yang digunakan. Dia lebih lengkap informasinya. Kalau tadi misalnya Nugroho, ini kan lebih simpel ya. Oh, misalnya kalimat ini ya, ini bedanya. Kalau sitasi, penempatannya itu di setiap akhir kalimat. Dapat berupa angka maupun kata. Tapi kalau daftar pustaka atau reference itu biasanya digunakan atau ditempatkan di halaman paling akhir ketika menulis sebuah essay, ketika menulis sebuah skripsi, menulis sebuah karya tulis. Bentuk daftar pustaka itu tergantung dari gaya sitasi yang digunakan. Ya, jadi sitasi dan daftar pustaka ini dia itu satu kesatuan. Kalau misalnya gaya daftar pustaka, gaya referensinya adalah misalnya Harvard misalnya, ini akan antara sitasi dan akan daftar pustaka akan
akan berbeda, akan sama ya, akan sama karena mereka satu kesatuan antara citasi dan daftar pustaka. Kalau citasi tempatnya di akhir kalimat, dia bentuknya seperti informasi singkat, biasanya nama belakang atau angka. Kalau daftar pustaka kumpulan informasi lengkap mengenai citasi yang digunakan. Dalam lingkup kesehatan, biasanya daftar pustaka atau gaya referensi yang digunakan itu biasanya pakai Harvard, Vancouver, APA, ya, American Psychological Association. Ini tiga ini yang sering digunakan. Tidak menutup kemungkinan referensi yang lain juga digunakan, itu juga bisa, ya. Terus daftar pustaka, urutan menulis daftar pustaka tidak usah dihafalkan karena kita ada aplikasi-aplikasi yang membantu sekali ya dalam penulisan daftar pustaka. Contoh ini misalnya, contoh citasi dan daftar pustaka American Psychological Association. Di sini misalnya citasi yang saya kuning, ya, yang saya kuning. Kita lihat di sini. Kalau APA biasanya kalau penulisnya 3, dia menulis nama belakang, ya, kayak Handayani. Ini 3 penulis. Tapi kalau penulisnya lebih dari 3, biasanya dia menggunakan et al. Seperti ini. Ya, ini Kurdanti et al. Kalau penulisnya 3, Handayani, ini ya, Rusdi Hermati, Mariati. Ini nama belakang biasanya. Terus ini juga 3 orang, ini salah 1 orang. Kalau APA, dalam penulisan daftar pustaka itu, dia menggunakan urutan dari huruf awal. Ya, F, H, K, W. Ini urutan. Terus Anda tidak perlu menghafalkan yang belakang, tidak perlu. Ini nanti kita menggunakan aplikasi. Ya, ini 07, ini nggak perlu dihafalkan. Karena kalau dulu zaman apa itu sekolah ya, atau mungkin Anda selama ini Anda menulis daftar pustaka menggunakan cara manual. Tidak ya. Jadi silakan Anda menggunakan aplikasi, nanti akan saya tunjukkan di minggu depan atau 2 minggu lagi atau video selanjutnya nanti akan ada informasi mengenai aplikasi yang digunakan dan tutorialnya. Selanjutnya ini Harvard Style. Untuk Harvard Style ya ini hampir sama ya dengan APA, ya, tapi biasanya bedanya di sini ya, di mana itu di bagian sini ya. Jadi kalau nggak salah yang 07 ini dia miring gitu. Ya ini juga menggunakan urutan dari huruf yang awal F, H, K, W. Ini ya F, H, Fernando, Handayani, Kurdanti, Wahyuni, sama ya. Selanjutnya adalah Vancouver. Nah ini Vancouver. Untuk Vancouver, citasinya itu menggunakan angka, ya. Misalnya nih di Indonesia dan sebagainya 1, 2, 3, 4, ya. Dan penulisannya kalau tadi APA sama Harvard itu menggunakan urutan dari huruf pertama. Tapi kalau Vancouver tidak, urutan dari citasi yang pertama. Misal seperti ini. Citasi yang pertama nomor 1 itu punya siapa? Punya Handayani. Yang nomor 2 punya siapa? Punya Kurdanti. Nomor 3 Wahyuni. Nomor 4 Fernando. Tadi kan kalau di Harvard sama di APA kan Fernando yang nomor 1 tuh. Karena dia urutan angka huruf ya. Kalau ini dia urutannya angka. Ini contoh paper ya, contoh. Jadi nanti kalau Anda menemukan paper seperti ini tidak sesuai ya. Ini cuma saya beri contoh saja. Saya beri contoh, saya berikan citasi seperti ini. Saya beri citasi acak ini saya membuatnya. Vancouver itu juga ada yang subscribe, ada juga yang dia di atas ya, di 1 pangkat, 2 pangkat, 3 pangkat, 4 pangkat juga ada. Ya. Ingat satu lagi, Anda tidak perlu menghafalkan ya. Seperti ini contoh misalnya, kalau di APA sama Harvard, yang namanya nama jurnal mereka dimiringkan dan lengkap. Kalau ini tidak, kalau di Vancouver itu disingkat J. Gizi Clean Indonesia. Ya, kita lihat ya. Nah, kalau di sini
Nah, jurnal Gizi Klinik Indonesia Kurdanti. Ini juga Kurdanti kalau di sini dia di singkat ya J. Nah, singkatan ini pun Anda nggak usah bingung ya. Nanti sudah pakai aplikasi. Apa aplikasinya ini? Ya, ada namanya reference manager reference manager ya. Jadi aplikasi reference manager itu banyak ya. Ada Mendeley, ada Zotero, ada Enote dan lain-lain ya. Jadi kalau saya biasanya menggunakan Mendeley kalau saya biasanya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga Enote ya. Tapi nanti di video-video selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan bagaimana menggunakan Mendeley dalam reference manager. Nah, sekarang bagaimana cara searching teknik sekarang? Tadi berbicara masalah reference manager ya, berbicara masalah referensi, berbicara mulai citasi. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana cara untuk mencari artikel yang baik? Ya, mencari artikel yang baik, mencari artikel yang berkualitas sekarang pertanyaannya. Jadi Anda bisa menggunakan searching teknik ya untuk Anda mengkhususkan pencarian Anda. Ya. Ada yang namanya Boolean ya. Anda bisa menggunakan N. Kalau Anda menggunakan N, ya menggunakan N. Jadi Anda misal begini. Contoh kalau di kesehatan ya. Di sini Anda mencari yang namanya, misal penelitian Anda adalah hubungan antara merokok dan jantung koroner misalnya. Kalau Anda menggunakan N, merokok, jantung koroner itu dia akan ditemukan secara bersamaan. Jadi hanya mencari artikel-artikel yang ada kata-katanya merokok dan jantung koroner secara bersamaan. Ya, artinya bersamaan itu ya kalau misalnya ya tidak bersama ya tidak akan didapatkan. Misalnya Anda mencari jantung merokok dan jantung koroner. Terus di paper di mencari artikel hipertensi dan merokok dan jantung koroner itu tidak akan tidak akan disaring, hanya akan mensaring jantung koroner dan merokok. Itu pakai N. Kalau misalnya OR, ya OR ini bisa salah satu atau bisa juga keduanya. Bisa kalau OR itu Anda misal begini, tadi kan merokok dan jantung koroner. Kalau OR ya Anda menggunakan OR misalnya merokok OR jantung koroner. Nanti kalau misalnya ada kedua-duanya dapat misalnya yang kedua-duanya dapat misalnya di tulisan atau di sumber pustaka atau di sumber pencarian database, kalau misalnya ada kata-kata merokok jantung koroner itu semua diambil. Ya. Bisa secara bersamaan atau bisa juga masing-masing. Misal tadi Anda penelitian Anda mengenai merokok dan jantung koroner. Itu akan ada karena dua-duanya ada. Atau salah satu ada, misalnya hanya ada merokoknya saja, tapi variabel bebasnya adalah hipertensi, itu juga akan terdetek. Atau misalnya Anda mencari merokok dan jantung koroner tapi pakai OR, nanti misalnya ada penelitian merokok dan diabetes tetap akan terdetek. Ya, seperti itu. Jadi kalau OR itu dia lebih luas. Ya, lebih luas. Mau keluar dua-duanya atau salah satunya akan keluar di pencarian. Kalau N hanya yang artikel yang judulnya atau isinya hanya apa itu jantung koroner dan merokok gitu. Kalau not ya not itu kita mengeksklud atau kita mengeksklud variabel yang dicari. Misalnya merokok di jantung koroner, maka nanti yang akan muncul hanya merokoknya saja. Ya, hanya merokoknya saja. Yang merokok, yang ada kaitan merokok di jantung koroner itu nggak akan didapatkan. Jadi merokok jantung koroner yang berhubungan nggak akan ditemukan. Atau jantung koroner saja juga nggak akan ditemukan. Jadi hanya akan menemukan rokoknya saja. Itu not. Ya seperti ini ya. Jadi ini yang
searching database akan mencari, akan mendapatkan yang warna ini ya, yang warna abu-abu ini. Kalau N, kedua-duanya akan dapat. Kalau OR, bisa kedua-duanya, bisa salah satu. Ya. Kalau dan ini, peanut dan butter dan jelly, pokoknya keduanya bersama akan ditemukan kalau N. Kalau OR, peanut butter, jelly, pokoknya semuanya yang berkaitan dengan kedua hal ini akan ditemukan. Entah keduanya sama-sama, entah salah satu, atau seperti itu bisa. Kalau not, hanya yang ini saja, yang peanut butter saja. Ya, yang berkaitan keduanya tidak akan muncul atau jelly juga tidak akan muncul. Gitu. Oke, kita sekarang coba ini satu lagi ya. Ada namanya database dan indexing jurnal ya. Kita bisa mencari di Google Scholar, PubMed, PNRI, dan lebih banyak yang lain lagi. Ada juga Scopus ini dia lebih ke ngecek indexingnya. Apakah dia terindeks Scopus atau tidak. SQUOS juga ya. Nah, sekarang saya akan menyarankan ke Anda untuk mencari paper atau penelitian. Ini juga ada lagi yang namanya Sinta ya. Sinta itu yang dia skala nasional, yang di Indonesia. Nah, jadi mencari artikel dari sumber-sumber yang ini ya, ini akan lebih dipercaya ya daripada yang tidak terakreditasi. Mencarinya adalah kalau di Google Scholar ya. Ketika Anda membuka Google Scholar, silakan Anda mencari yang seperti saya sarankan tadi, misalnya ini lihat ya, saya menggunakan dan. Kalau dan, semua judul yang ada merokok dan jantung koroner secara bersama-samaan akan ditemukan. Ya, ini juga. Dan penemuannya itu tidak hanya di judul, tapi juga di dalamnya. Di mana ini? Di dalam papernya. Ini ya, jantung koroner dan hipertensi judulnya. Tapi di dalamnya itu ada jantung koroner dan merokok. Jadi yang ada dan, kalau Anda menggunakan dan, kedua-duanya akan ditemukan di judul maupun di isinya. Ya, gitu. Nah, di Google Scholar Anda bisa juga merestrik tahun ya. Saya hanya ingin menulis tahun 2017 saja. Dari sampai 2021. Bisa. Ya, sejak 2017, sejak 2020, sejak 2021. Sekarang kalau menggunakan OR sekarang. Ya. Kalau menggunakan OR, ini yang mungkin salah satunya saja, misalnya merokok saja OR. Ya, ini juga hanya merokok saja yang ditemukan. Ini juga ya. Ini juga jantung koroner, enggak ada merokoknya di sini. Jadi itu OR. Ya, begitu. Ya, ini kalau not ya. Not berarti dia tidak ini ya, tidak bukan salah satunya. Sekarang yang kedua adalah PubMed. Ya. Untuk PubMed ya, PubMed kita bisa gunakan seperti ini. Ya, ini PubMed. PubMed ini biasanya ya, digunakan untuk yang bidang kesehatan. PubMed itu ya, bidang kesehatan itu menggunakan PubMed. Terus selanjutnya ini sama juga ya penggunaannya. Anda bisa menggunakan ini ya, seperti N or not tadi ya. Ini kita gunakan yang ini. Ini kalau pencarian yang lebih advance ya, misalnya tadi di sini ya, ini ada penggunaan N, nanti ada juga Anda menggunakan misalnya di sini or not ya. Jadi Anda langsung ketik saja di sini. Gitu ya. Oke, ini adalah PubMed. Terus kemarin di video sebelum-sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai mencari
papernya di mana gitu ya. Nah, jadi untuk mencari paper, pastikan jurnal yang Anda temukan itu terindeks ya, terindeks. Misalnya Anda menemukan jurnal gini. Jadi kalau misalnya Anda diperintah untuk mencari jurnal yang terindeks, cek jurnalnya apakah sudah terakreditasi terindeks atau belum. Jadi ketika Anda mencari artikel, misalnya di sini ya, di Google Scholar misalnya. Misalnya coronary heart disease misalnya. Terus misalnya Anda ingin mengambil paper yang ini. Mana ya? Jadi silakan Anda temukan nama jurnalnya apa gitu. Ya, misalnya Anda menemukan aja biar cepat. MJMHS misalnya. Ya, nah, terus Anda menemukan paper di sini. Terus Anda harus cek dulu apakah jurnal ini itu dia terakreditasi atau belum. Jadi Anda copy nama jurnalnya, terus Anda masukkan ke Scopus, terus Anda masukkan source ya. Di sini silakan Anda cari ya, cari apakah dia sudah terakreditasi atau terindeks atau belum. Ya, di sini ya, silakan source-nya, di sini title-nya, enter title. Nah, ini. Oke, nah cari berarti kalau misalnya Anda diminta menemukan artikel terindeks atau yang baik ya, berkualitas, cari di sini. Oh, namanya sudah terindeks Scopus. Gitu. Berarti sudah oke ya. Tidak hanya Scopus ya, ada WAS dan lain sebagainya. Kalau di dalam negeri menggunakan Cinta. Oke, mungkin begitu dari saya. Materi dari saya semoga bermanfaat ya. Mengenai materi ini, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.